selamat malam ya teman-teman saudara sekalian. Malam ini kita akan bicara tentang kedewasaan, sebuah panduan lengkap yang dikhotbahkan oleh Pastor L pada hari Minggu yang lalu, dan saya kira semua daripada teman-teman saudara sekalian harusnya sih nonton karena itu pembahasan tentang kedewasaan, khotbah tentang kedewasaan yang tidak pernah disinggung angle-nya, mungkin nyerempet-nyerempet ada sedikit, tetapi semakin dalam, semakin akhir daripada khotbah tersebut semakin dalam. Jadi saya percaya buat saudara-saudara yang haus akan Tuhan, haus untuk pertumbuhan, silahkan nonton NWIC yang di YouTube minggu kemarin. Judulnya adalah tentang kedewasaan, sebuah panduan lengkap. Nah, sebelum kita mulai, saya akan minta mungkin Pastor L untuk cerita sedikit ya. Cerita tentang secara ringkasan bagaimana hari Minggu kemarin. Ya. Thank you Pastor Robert. Dan ini yang saya bicarakan minggu kemarin untuk membuka seri dari New Wine bulan Agustus tentang godly maturity, kedewasaan yang rohani gitu, kedewasaan yang kudus, yang berketuhanan gitu, kedewasaan bertuhan. Nah, jadi saya kemarin buka dari Matius 5 ayat 48 bahwa Yesus ngomong, karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini ayat yang sebenarnya sering menakuti banyak orang. Karena kan nggak ada yang sempurna di antara kita. Gimana mungkin kita bisa sempurna? Tapi ternyata kata kesempurnaan itu, yaitu kata teleos, itu ternyata punya banyak arti. Bukan cuma bicara soal sempurna as in perfect. Tapi banyak kan bicara soal matang, tentang kedewasaan, tentang orang dewasa, penuh. Jadi teleos itu sejatinya nggak selalu bicara soal kesempurnaan, tapi banyak bicara soal dewasa. Jadi bagi Tuhan itu kedewasaan ada sesuatu yang baik. Jadi nah ini sebenarnya kabar baik untuk teman-teman dan saya yang tahu, sadar diri kita nggak sempurna, bahwa panggilan terbesar kita bukanlah jadi sempurna, tapi panggilan terbesar kita adalah jadi dewasa. Bahkan di Yohanes 19 ayat 16 bilang, Yesus yang bilang, bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, buah itu sesuatu yang powerful, karena hanya pohon yang dewasa yang berbuah. Jadi pohon yang masih tunas nggak bisa berbuah. Jadi jelas kita butuh kedewasaan agar kita bisa menghasilkan buah. Bahkan buah-buah roh itu tidak bisa terjadi kalau nggak ada pohon roh. Kalau nggak ada tunas roh. Jadi memang itu sesuatu yang tidak otomatis, sesuatu yang memang butuh perjuangan, tapi sesuatu yang layak diperjuangkan. Jadi untuk jadi dewasa itu sesuatu yang baik. Nah, dewasa itu nggak cuma bicara soal badan yang besar. Karena menurut KBBI, dewasa itu artinya mencapai usia akil balik, bukan anak-anak atau remaja lagi. KBBI hanya fokus sama yang di luar. Tapi Alkitab fokus sama apa yang lebih dalam daripada di luar. Karena Efesus 4 ayat 13 bilang panggilan kita adalah kedewasaan penuh. Jadi saya suka sekali kata ini, karena ini nggak cuma bicara kedewasaan yang rohani. Karena terlalu banyak khotbah tentang kedewasaan rohani. Tapi kita tahu, Pastor Robert juga pasti tahu, banyak orang dewasa rohani, pinter ngutip ayat, tapi kelakuannya nggak rohani sama sekali. Nggak banget maksudnya. Kan pernah ketemu kan teman-teman yang model kayak gitu. Ngomongnya tapi kelakuannya roh halus. Nah, jadi bukan itu kedewasaannya. Sejatinya ini bicara kedewasaan penuh. Nah, penuh itu bukan bicara apa yang di luar aja, tapi yang di dalam. Kalau saya bilang gelas ini penuh, penuh itu berasal dari isu yang di dalam botol itu, di dalam gelas itu. Jadi sebenarnya bagi Tuhan kedewasaan itu lebih pada kondisi yang di dalam, kondisi hati, pikiran, perasaan, kehendak, rohani juga, mental juga, emosional juga, semua yang di dalam. Jadi dewasa yang penuh ini bukan cuma bicara soal luar, tapi juga yang di dalam. Orang bisa kelihatan dewasa, tapi pada akhirnya yang di dalam akan menentukan. Nah, Yohanes 3:16 bilang bahwa misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan setiap yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kita tahu itu semua. Tapi di situ kita lihat bagaimana Tuhan itu mengasihi manusia, dan dia itu ingin memberikan sesuatu untuk manusia, memberikan keselamatan. Tapi tergantung respons dari manusianya, mau apa enggak. Jadi respons adalah sesuatu yang penting, dan dari sini kita dapatkan tanggung jawab yang pertama, yaitu kedewasaan sebenarnya bicara tentang responsibility.
Nah, Oh ya, sebelumnya menyela sedikit, sebelumnya saudara-saudara kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di inbox, di question box ya. Oh iya, Jadi box, jangan ditaruh di sheet, soalnya dia akan kegulung terus gitu. Oke, teruskan Pastor. Betul. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa di Yohanes 3:16 ini kita dapatkan bahwa Tuhan bisa ngasih sesuatu tapi tergantung respons kita. Nah, dalam konteks ini, responsibility itu sebuah kata yang sangat penting. Kemampuan kita merespon kehidupan. Nah, yang menarik adalah responsibility katanya digabung jadi responsibility. Jadi sebenarnya kata tanggung jawab sejatinya itu bicara kemampuan meresponi kehidupan. Apa ya, kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita meresponi hal-hal yang terjadi di hidup kita. Dan dari kata responsibility muncullah kata tanggung jawab. Nah, itu kan bahasa Indonesia kan. Tanggung jawab itu punya dua kata yang bagus. Itu ada kata tanggung dan kata jawab. Jadi artinya bahwa tanggung jawab bicara kalau seorang dianggap bertanggung jawab sama orang dewasa adalah nomor satu, pada waktu dia bisa menanggung konsekuensi dari keputusannya sendiri. Nomor satu. Jadi dia ngambil keputusan, tapi dia sadar bahwa ada dia harus menanggung konsekuensi dari keputusannya sendiri dan juga menjawab. Bicara bagaimana kalau dia mengambil keputusan ditanya kenapa kamu ambil keputusan itu, dia bisa jawab alasan dia mengambilnya. Jadi saya menemukan bahwa orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang bisa menanggung konsekuensi dan orang yang bisa menjawab alasan dia memilih sesuatu. Dan ini sesuatu yang penting, teman-teman, karena banyak sekali anak-anak yang pengennya memilih sesuatu tapi tidak mau sama konsekuensi pilihan dia. Dan ini sesuatu yang sangat buruk, berarti itu nggak dewasa. Dan dewasa itu berarti dia bisa menanggung konsekuensi pilihannya dan bisa menjawab alasan kenapa dia memilih hal ini. Contoh, pada waktu seseorang disuruh milih kuliah sama ayahnya. Orang dewasa adalah orang yang bisa kasih alasan sama orang tuanya, kenapa saya mau pilih kuliah yang ini. Dan dia juga bisa bertanggung jawab sama hasil dari kuliah yang hasil dan nilai-nilai dan konsekuensi pilihannya. Itu, orang dewasa itu kayak gitu. Itu yang biasanya pilihan-pilihannya itu yang bisa dihormatin sama orang tuanya. Nah, maka teman-teman harus tahu, kalau kamu pengen dianggap dewasa sama orang tuamu, ya kamu harus bisa menanggung dan harus bisa menjawab, gitu maksudnya, belajar. Nah, saya belajar bahwa highlight kedewasaan penuh itu ada 3 area. Dan ini bicara tentang respon kita di 3 area, yaitu keputusan kita, kesalahan, dan tentang bagaimana kemerdekaan. Jadi, kedewasaan kita sangat ditentukan bagaimana kita meresponi keputusan-keputusan hidup, bagaimana kita meresponi kesalahan yang kita lakukan, dan bagaimana kita meresponi kemerdekaan yang Tuhan titipkan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya nggak semua pasti masih agak bengong-bengong. Kenapa? Karena kalian nggak pernah diajar kayak gini. Dewasa tuh bukan sebuah konsep abstrak. Dewasa tuh ada ukurannya. Ukurannya di bagaimana kita meresponi keputusan, kesalahan, dan kemerdekaan. Nomor 1, keputusan. Ya, kenapa keputusan itu menentukan kedewasaan juga? Karena hidup serangkaian keputusan. Yes ya, Pastor Robert ya. Hidup itu serangkaian keputusan. Kita bangun tidur, kita punya pilihan mau tutup mata lagi atau mau bangun lagi. Ya, kita mau baca Alkitab atau kita buka handphone. Kita mau berdoa atau kita mau kesel. Hidup adalah serangkaian keputusan. Dan tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. Dan maka dari itulah kita perlu belajar untuk mengerti hal ini. Dan setiap keputusan ada konsekuensinya. Nah, kerelaan kita untuk menerima konsekuensi dari keputusan kita, itu namanya kedewasaan. Kalau kamu makan McD tiap malam, ya jangan marah kalau misalnya tiba-tiba kamu gendut. Gitu aja, itu konsekuensi pilihanmu. Sesimpel itu maksudnya. Yang kedua, kesalahan. Nah, bagaimana kita meresponi kesalahan? Kesalahan itu realita maksudnya. Itu... ada seorang psikolog, saya nggak tahu, tapi dia ini ngomongnya sangat rohani banget. Dia bilang gini, bahwa kedewasaan kita juga diukur dari bagaimana kita belajar mengakui dan memperbaiki kesalahan kita yang kita lakukan. Gini, ada statement Adam Grant bilang gini, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak dapat belajar darinya. Mengakui kesalahan kemarin adalah prasyarat untuk memperbaikinya hari ini dan mencapai lebih banyak di hari esok. Ketika kita salah, kesombongan akan bersikeras, saya yang benar. Tapi kerendahan hati mengatakan, saya ingin memperbaikinya. Wow, menurut saya, this is one of the most biblical statement dari seorang yang bukan rohani, maksudnya. Dia bisa ngomong bahwa orang sombong, walaupun salah, bisa dia ngomong, ya gue yang benar kok. Tapi kalau orang rendah hati, dia bisa bilang, I want to fix this. Saya mau perbaikin, gimana caranya?
Dan itu yang Tuhan lihat, respons kita atas kesalahan kita. Orang salah itu manusiawi, tapi kalau kita meresponi kesalahan dengan baik, kita minta maaf, kita belajar dari kesalahan, itu ilahi, itu rohani. Nah, makanya teman-teman, bikin salah itu manusiawi, belajar dari kesalahan itu ilahi, rohani, itu sesuatu yang rohani. Minta maaf itu rohani. Pastor Robert kemarin saya bilang, minta maaf itu bukan untuk orang lemah. Minta maaf hanya untuk orang yang kuat. Karena hanya orang yang kuat dan dewasa yang sadar bahwa dia bisa bikin salah. Ya namanya semua orang bisa bikin salah. Tapi dia secure bahwa iya saya tahu bisa bikin salah, tapi saya bisa belajar darinya. Memang bukan, saya setelah saya merenungkan, memang minta maaf, mengakui kesalahan itu bukan untuk pengecut. It's not for cowards. It's only for the winner. Orang-orang yang berani belajar. Dan menurut saya, dan saya ngelihat sendiri bagaimana orang-orang yang tidak bisa minta maaf, itu dia menghancurkan karirnya sendiri. Karena dia akhirnya nggak dipercaya orang lagi. Dia yang self-destruct semua Tuhan titipin sama dia. Ada orang ngomong gini, bahwa misalnya, aduh, Kak, ada yang mau hancurin karir saya, Kak. Ada yang mau ngejelek-jelekin saya. Saya bilang, ya memang nama lu udah jelek. Ngapain lu dijelek-jelekin lagi gitu maksudnya. Jadi ya itu yang terjadi saat orang tidak mau mengakui kesalahan. Dan ketiga, batasan kemerdekaan. Batasan dan kemerdekaan ini bicara di Kejadian 2:17 bahwa kita lihat bahwa di sini Kejadian 2:17 dikatakan bagaimana Tuhan itu kasih batasan pada manusia. Dan dosa pertama dimulai bagaimana seseorang curiga sama batasan Tuhan berikan. Dan itu menurut saya sayang sekali. Dan akhirnya dosa pertama dimulai dari kecurigaan mereka. Jadi bahwa tampaknya batasan itu sebenarnya kan untuk hal-hal yang baik. Nah, tapi tidak semua orang bisa mengerti bahwa batasan adalah untuk hal-hal yang baik. Contoh, saya dulu pas kecil, Pastor Robert dan Lea suruh saya paksa saya tidur siang. Saya nggak suka dulu. Tapi pada waktu saya dewasa, I would give anything untuk saya bisa punya waktu tidur siang. Karena saya butuh kedewasaan untuk menyadari bahwa itu untuk kebaikan saya. Sama kayak orang sikat gigi disuruh sama orang tua dari kecil. Tapi sejati untuk kebaikan anak itu. Nah, jadi sebenarnya larangan, arahan itu sebenarnya untuk kebaikan. Batasan pun untuk kebaikan. Tapi butuh orang dewasa untuk menyadari bahwa itu untuk kebaikan mereka. Nah, jadi ini yang kita perlu mengerti, teman-teman. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa ajaran, larangan, batasan dari Tuhan itu lahir dari hati yang mengasihi. Tapi kita baru bisa mengerti jika kita dewasa. Maka dari itu kedewasaan, latihan kedewasaan itu dimulai dari bagaimana kita meresponi keputusan, kesalahan, dan batasan. Nah, apalagi kita tahu bahwa misalnya ini bulan kemerdekaan, bulan 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Di sinilah kita merdeka tidak berarti kita bisa hidup asal-asalan. Lalu lintas itu ada, walaupun kesannya terbatasi, lampu lalu lintas ada untuk melindungi kita. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Nah, orang dewasa ngerti hal itu, bahwa hanya karena dia bebas bukan berarti dia bisa melakukan semua hal suka-suka dia. Nah, kemarin saya sempat bikin 4 tools tentang kedewasaan yang alkitabiah. Jadi ada 4 aspek yang kita perlu kuasain. Nomor 1 adalah benar atau salah, kedua baik atau buruk, ketiga tepat atau keliru, yang keempat bertanggung jawab atau tidak. Nah, kenapa banyak orang Kristen hidupnya ancur-ancuran, hidupnya berantakan? Karena biasanya mereka hanya pintar ngomong benar salah. Makanya tiap kali, Pastor Robert mungkin ingat, tiap kali kalau ada orang nanya, pikiran cuma nanya, dosa apa enggak ya? Pikiran cuma benar salah doang. Betul, itu kan kayak anak kecil. Itu kekanak-kanakan, cuma anak kecil yang bisa cuma mikir dosa apa enggak, salah apa enggak. Atau mungkin bisa juga karena selama ini orang-orang khotbah tuh harus hitam atau putih, tidak ada grey. Jadi yang namanya grey itu kayaknya berdosa begitu. Jadi tanpa disadari itu sudah masuk ke dalam benak banyak orang percaya bahwa hidup tuh harus hitam atau putih. Sedangkan kenyataannya dia hidup abu-abu terus. Gitu maksudnya. Tanpa disadari. Ya, dalam hukum, maka dari itu, mengikuti hukum dan sebagainya. Oh, betul sekali. Nah, makanya teman-teman harus mengerti bahwa hidup di dalam iman itu tidak selalu hitam putih. Permasalahan terbesar di hidup kita seringkali karena kita mengukur semua hitam putih sehingga akhirnya kita berantakan pada waktu kita menghadapi gray area. Makanya beberapa di antara Anda yang lagi ngelihat di sini
hidupmu berantakan. Kenapa? Karena kamu cuma ngerti hitam putih, kamu nggak ngerti ada gray area. Kamu cuma tahu mikirnya bener salah. Padahal tools Alkitab ada 4. Bukan cuma bener salah, tapi ada baik buruk. Baik buruk, apa yang benar belum tentu baik juga buat kamu. Tepat atau keliru, bertanggung jawab atau tidak. Betul. Benar salah itu bicara soal gray area, soal black and white, benar Black salah. and white. Ini benar, ini salah. Tapi hidup nggak cuma sampai situ. Ada namanya baik buruk. Baik buruk ini sudah masuk gray area. Oke, salah enggak. Tapi apakah perlu dilakukan? Area-area ini contohnya misalnya rokok, tato, alkohol. Kita harus ngerti bahwa betul. Hanya karena gini, tidak semua yang kita lakukan itu dosa, tapi tidak semua yang kita lakukan itu berguna. Nggak semua. Nah, ini gray area nih. Ya. Ini gray area. Ya, betul. Tato itu gray area, anting itu gray area semua. Dan 3, tepat atau keliru. Misalnya kita udah tahu yang benar yang salah, kita udah tahu baik dan buruk. Kita membantu orang, apakah kita yang menyampaikannya tepat atau enggak? Apakah kita menyampaikan di waktu yang tepat atau enggak? Ataukah kita orang yang harus ngomong atau enggak? Kalau misalnya ada kebenaran harus disampaikan. Nah, itu tepat atau keliru. Itu bukan persoalan salah, dosa atau enggak tuh. Tapi waktunya tepat enggak? Yang ngomong tepat enggak? Kalau misalnya orang yang sudah menikah pasti tahu sekali. Kalau misalnya lagi ada struggle antara between husband and wife. Isunya itu kalau mau ngomong bukan soal benar salah baik buruk. Tapi tepat atau keliru waktunya. Jadi kedewasaan menerima bahwa ada angle-angle itu. Yang keempat, bertanggung jawab atau tidak. Ini bicara tentang bagaimana kebebasan kita bisa membangun orang apa enggak. Nah itu maksudnya teman-teman. Ini yang orang, ini panjang. Ini kalau kita pakai 4 tools ini, hidup kita bisa lebih baik maksudnya. Lebih sehat. Contoh, misalnya soal alkohol. Gitu maksudnya. Bener nggak? Bener apa salah? Sebenarnya dibilang bener salah, itu isu bukan bener salah. Karena memang budaya zaman dulu alkohol ada. Tapi baik atau buruk? Baik nggak buat badan kamu? Buruk nggak buat badan kamu? Terus itu tepat apa enggak? Keliru apa enggak? Bertanggung jawab apa enggak? Kan harus dimengerti juga, tidak semua tubuh meresponi positif dengan alkohol. Nah, ada itu. Juga yang, ada juga yang alergi, ada juga yang sakit, ada yang juga macam-macam. Jadi, itu mengerti. Nah, teman-teman, biarlah Anda puyeng di sini. Karena ini realita firman Tuhan sebenarnya. Bahwa banyak gray areanya dan kamu harus belajar. Itu yang membuat kita, gini, belajar handle gray area itu membuat kita jadi dewasa. Dan saya bilang gini, kalaupun, alkohol mungkin nggak dosa, tapi apakah karena nggak dosa berarti kita harus lakukan? Nah, orang dewasa berarti bisa bilang, just because I can do it, doesn't mean I have to do it. Just because I can do it, doesn't mean I have to do it. Itu orang dewasa kayak gitu. Contoh, tato, mungkin nggak sepenuhnya salah, tapi apakah harus melakukannya? Nggak selalu harus melakukannya. Kadang kita mikir, kalau bertanggung jawab nggak nih? Kalau gue tato, terus tiba-tiba anak gue jadi tatoan semua, apakah itu sesuatu yang gue mau? Itu kan udah bukan isu surga neraka lagi tuh teman-teman. Nah, inilah namanya kedewasaan. Inilah namanya yang hal-hal yang memang harus dibelajarin. 4 tools ini membantu. Nah, makanya teman-teman harus dengar khotbah saya lagi di YouTube, cek aja di di YouTube NWIC karena saya kasih diagram kedewasaan di situ. Jadi saya bikin kayak diagram Venn, ada benar salah atau cuma tahu baik atau buruk, cuma tepat keliru, atau cuma membangun atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Kalau kamu cuma tahu benar atau salah, kamu tuh jadi orang naif. Dan ini juga ada ayatnya ya. Ada ayatnya bagus sekali, 1 Korintus 10:23. Terjemahan bebas ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Betul. Jadi segala sesuatu bisa aja boleh, tapi nggak semua berguna. Nah, contoh orang, makanya orang yang hanya tahu benar salah, jadinya naif. Jadi naif sama kehidupan, nggak ngerti apa-apa soal kehidupan. Tapi kalau orang cuma tahu baik buruk aja, jadi kayak binatang. Binatang kan gitu, nggak tahu konsep benar atau salah, cuma tahu apa yang baik bagi dia apa enggak. Kucing saya cuma nggak peduli benar atau salah, dia cuma kalau makanan tuh baik bagi dia makan, kalau enggak. Nah, itu yang kita perlu mengerti teman-teman. Nah, silakan nanti cek di di diagram Venn yang saya tulis di khotbah saya. Ya, silakan benar belajar. If you really want
untuk jadi dewasa, seperti yang dibilang, ya itu, bersabarlah. Jadi orang dewasa juga mengerti bahwa untuk jadi dewasa butuh proses dan butuh belajar. Silakan. Ya. Jadi, ya gimana? Ya, ya ini sangat menarik sekali pembicaraan ini, karena memang ada banyak hal yang mungkin selama ini sebenar-benarnya menjadi banyak pertanyaan. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang akhirnya menjadi apatis atau tidak peduli lagi, karena terlalu banyak sisi black and white-nya yang dikatakan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, boleh. Sehingga tanpa ada dasar pengertian firman Tuhan yang jelas, yang benar, sehingga seperti yang tadi Pastor El katakan, kita menjadi orang-orang yang naif begitu. Naif, tidak mengerti bahwa ada kata berguna, ada kata membangun. Apakah itu dilakukan enggak? Itu loh maksudnya. Pengertian kita harus sampai situ. Ini bukan berarti ribet. Tapi terus terang kalau kita mau bilang hidup ini ribet kok. Memang hidup ribet. Semakin dewasa, semakin dewasa, semakin ribet. Coba saudara bisa bayangkan. Semakin kompleks. Saudara, sekarang ada orang yang menikah sampai anaknya 4, ada yang 5, ada yang 6 punya anak ya. Apa dia nggak mikir gitu kalau anaknya 6, 7, 8, 6 gitu ya. Bahwa membiayai anak tuh dari bayi sampai lulus kuliah itu berapa miliar itu biayanya itu. Nah, itu miliaran tuh biayanya. Jadi maksudnya, betul. Kenapa ada banyak anak-anak muda yang sekarang punya anaknya mungkin sedikit aja 1 atau 2, atau mungkin ada yang tidak punya anak dan sebagainya. Memang sih sebisa mungkin punya anak, tetapi faktor-faktor kedewasaan ini, perhitungan-perhitungan seperti ini yang menjadi lebih ribet dalam kehidupan kita, dan ini memang terjadi. Dan ini yang harus dilakukan. Memang ini yang harus dilakukan. Ini kan maturity. Betul. Nah, ini adalah kedewasaan. Betul. Jadi makanya saya ngomong kemarin, tidak semua yang kita lakukan itu dosa. Tapi juga tidak semua yang kita lakukan berguna. Maturity speaks kayak gini, just because I can do it, doesn't mean I have to. Just because it is not sin, doesn't mean I have to do it. Nah makanya saya tutup bilang gini, orang dewasa tuh mengerti, ini orang dewasa tuh ngerti, ini bahwa sejatinya ketaatan akan Tuhan itu untuk kebaikan mereka sendiri. Orang dewasa tuh gitu, sikat gigi untuk kebaikan dia. Istirahat untuk kebaikannya dia. Karena dia tahu bahwa ini apa yang Tuhan perintahkan untuk dia, di kebaikan dia. Pertobatan, dia tahu bahwa ini untuk kebaikannya dia. Pertobatan, dia sadar bahwa dia salah, dia pengen jadi bertobat, itu untuk keselamatan jiwanya dia. Dan berbuat salah, itu ya hanya bagian dari kehidupan, kita bisa maju lagi. Ya paling, kalaupun kita bikin salah, paling apa sih, dimaki-maki, dipermalukan, udah. Tapi habis itu, kalau kita belajar dari kesalahan, ya fine maksudnya. Betul. Dewasa tahu diri. Ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa New One Church adalah gereja yang tahu diri. Ya. Gereja yang menurut saya cukup dewasa. Karena kita nggak bohong bahwa memang kita punya banyak kelemahan kok. Ya. Kita masih banyak yang kita pelajarin. Tapi ya, respons teman-teman seperti apa? Apakah kamu malah ngutukin kelemahan kami, itu gereja servisnya kurang. Atau kamu akan ikutan kontribusi. Kayak ini gereja lemah di sini, apa yang bisa saya lakukan ya? Karena itu dewasa. Iya, orang dewasa kan nggak mikir, maksudnya gini, hanya anak kecil yang berpikir apa yang bisa saya dapat. Itu anak kecil. Tapi orang dewasa mikirnya apa yang bisa saya beri? What can I give? Apa yang bisa saya beri ya? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Orang dewasa apa yang bisa saya kontribusi? Iya, apa yang bisa saya kontribusi? Nah, ini yang orang suka nggak ngerti. Orang dewasa itu akan mudah diberkati Tuhan. Tuhan juga nggak nahan kalau ngasih berkat. Kenapa? Karena berkat nggak akan hancurin orangnya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi gereja juga ya, gereja sekarang ini sebenarnya lagi shifting, berubah. Karena penekanan-penekanan contohnya di New Wine adalah penekanannya yang mengajak seluruh jemaat untuk ikut melayani, berkontribusi kepada pertumbuhan gereja. Jadi sehingga nanti one of these day, mungkin in the near the future, kita akan melihat lebih banyak volunteer, akan semakin banyak, dan mungkin sebagian besar dari jemaat akan menjadi volunteer. Memang. Nah, itu artinya jemaat dewasa seperti demikian. Memang. Karena mereka not what I can receive, but what I can give. Iya. Gitu. Karena betul, kalau mereka anggap ini rumah, pasti dia kontribusi lah. Pasti dia kontribusi. Nah, sesimpel itu maksudnya, bahwa ini nih gini, prinsip-prinsip kedewasaan yang orang tuh suka nggak ngerti, suka bias, tapi suka lupa, tapi padahal ini penting. Nah, ya memang selama ini kalau kita lihat dari sisi gereja yang tadi ya, gereja salah menerapkannya, artinya memaksa komitmen, meminta sesuatu tapi tidak memberikan sesuatu gitu. Nah di New Wine kita memang membalikkan ini.
the church selalu memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk jemaat sehingga jemaat itu bisa berkontribusi untuk melayani Tuhan di gereja ini, di rumah ini. Ya, kita bisa membuat mereka nyaman, membuat mereka tertarik, membuat mereka menjadi bersemangat untuk melayani. Nah, ini yang saya kira mungkin pesan buat gereja-gereja yang sudah lama ya, untuk bisa merubah paradigma seperti ini agar dimanapun gereja bisa bertumbuh, berkembang dengan sehat. Oke. Betul. Betul banget. Nah, dan yang menarik adalah gini, kedewasaan itu orang dewasa itu Tuhan tuh kalau ngasih berkat ya, ngasih kepercayaan tuh nggak tanggung-tanggung. Karena Tuhan tahu berkatnya nggak akan hancurin orangnya. Contoh, hanya orang dewasa yang diizinin nyetir. Ya. Hanya orang dewasa yang diizinin untuk menikah, punya pacar. Ya. Punya bisa mandiri. Kenapa? Karena ya itu hak mereka gitu maksudnya. Nah, makanya teman-teman, kalau kamu dewasa, Tuhan juga mau ngasih berkat juga aman. Kenapa? Karena orang dewasa sadar bahwa di setiap berkat selalu ada tanggung jawab. Orang dewasa itu sadar bahwa pada waktu kamu kerja, kamu diterima di kantor, ini nggak cuma bicara soal kamu dapat gaji tinggi. Betul. Tapi juga di balik gaji tinggi akan selalu ada tanggung jawab yang tinggi. Orang dewasa itu nggak tahu. Yeah. Makanya orang-orang teman-teman saya yang udah dewasa, begitu mereka dikasih gaji tinggi, mereka senang tapi gentar juga. Karena mereka tahu ini pasti kerjaannya banyak banget nih. Nah, orang dewasa kayak gitu. Anak kecil cuma mikir gajinya, nggak mikir tanggung jawab. Itu anak kecil. Orang dewasa nggak gitu. Orang dewasa, saya ingat teman saya, Dameria lah, waktu itu dia habis dapat kerjaan yang baru. Dia cerita sama saya dan istri saya tentang bagaimana dia dapat sesuatu yang baru, bahwa gaji makin tinggi. Tapi satu sisi dia juga deg-degan, karena dia tahu di balik gaji yang tinggi selalu ada tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi dia, kalau orang bule bilang cautiously optimistic. Optimis tapi berhati-hati. Dan saya rasa itu sesuatu yang bijaksana. Nah, dewasa tuh kayak gitu, teman-teman. Dewasa itu juga kita, nah sejatinya gini, Tuhan itu sayang kita di semua musim kehidupan. God loves us in every season. Seorang orang tua pasti udah sayang anaknya walaupun masih bayi. Ngelihat dia napas aja orang tua udah senang. Tapi at the same time, semua yang hidup, semua yang sehat, itu pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Ya. Maka dari itu, Tuhan sayang sama kita. Walaupun masih bayi rohani pun Tuhan udah sayang. Bahkan kita bilang, saat masih berdosa pun Tuhan udah sayang. Tapi at the same time, kita harus ngerti, God loves us just the way we are. Tuhan sayang kita sebagaimana kita adanya. Tapi dia terlalu sayang sama kita untuk membiarkan kita apa adanya. Okay. God loves us just the way we are, but He loves us too much to leave us just the way we are. Tuhan juga mau anaknya tumbuh, karena kalau ditumbuh, dia bisa kasih kepercayaan lebih. Semua orang tua mau anaknya bertumbuh dewasa. Sekarang bayangkan kalau misalnya kamu udah umur 30, masih minta dimandiin sama ibumu, kan pengen dipukul orang-orang kayak gitu. Iya, betul. Betul. Ya, jadi ya, saya harap pemikiran ini memang dalam, tapi teman-teman harus belajar. Dan ini, this is for our own good. Ini bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikanmu. If you really care dengan apa yang Tuhan titipkan di hidupmu, ya sudahlah, belajarlah maksudnya. Oke, dari sesi itu aja. Oke. Ya, coba kita ngeliat pertanyaan nih sekarang nih. Satu nih? Ada satu ya, oke. Mau dibahas itu. Juga selalu minta maaf, salah atau tidak. Tapi seketika diejek dan kita sok suci, apakah terlalu dewasa? Nah, menurut saya juga gini, kita kalau misalnya selalu minta maaf kalau kamu salah atau enggak, kadang menurut saya itu bisa berarti kamu minderan orangnya. Kadang sebelum kita minta maaf, kita juga harus tahu kita salahnya di mana. Ya. Nah, gini, ini contoh deh, saya sama istri saya. Nggak usah jauh-jauh. Istri saya tidak akan terima permintaan maaf saya kalau dia tidak tahu saya salah di mana. Gitu dulu. Orang tuh akan sulit ngampurin kamu, kamu nggak tahu salah di mana. Oke, aku minta maaf, aku nggak tahu salahku di mana. Itu bukan pertobatan namanya. Kamu harus tahu salahmu di mana. Tahu dulu, baru minta maaf, baru bilang, ini yang kira-kira saya akan melakukan. Itu. Semoga itu membantu. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada, nanti kita akan berdoa. Atau pertanyaan yang lain, saudara ya. Kalau nggak ada. Yuk kita kasih 2-3 menit, silakan bertanya. 2-3 menit, ya. Soalnya karena ini sebenarnya
ini adalah sangat penting sekali karena kita bisa melihat contohnya misalnya seperti kayak orang di sekolah aja gitu ya. Di sekolah saya dulu termasuk jenis orang yang cukup nakal di sekolah dan suka dihukum begitu. Nah, ketika dihukum tahu karena ulah salah itu dihukum jadinya. Jadi dihukum. Nah, ada banyak orang nih nggak tahu kenapa saya dihukum, kenapa nggak begini. Nah, orang dewasa menyadari kalau dia misalnya salah, dia menerima hukuman, itu sudah konsekuensi dari perbuatannya dia. Seperti demikian. Nah, tapi kalau ada orang yang nggak merasa dia berbuat salah, ya, padahal gurunya melihat dia berbuat salah, lalu dihukum dia nggak bisa terima. Nah, itu namanya kekanak-kanakan. Saya biasa di rumah boleh kok. Kenapa di sini nggak boleh? Ya di sini di sekolah. Di sekolah kayak kamu datang sekolah terlambat terus setiap hari dalam 1 minggu 3-4 hari terlambat terus. Saya boleh kok di rumah kalau nggak tepat waktu nggak apa-apa kok. Nah seperti demikian itu karena tidak di kekanak-kanakan sehingga mereka mendidik sebagai dewasa. Dia nggak ini kalau orang dewasa tahu sekolah nggak boleh terlambat. Gitu. Okay. Ada banyak hal. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya saudara-saudara ya. Jadi tanya dalam hal-hal tertentu karena semakin kita melihat ini baru minggu pertama, nanti minggu kedua, ketiga, keempat akan lebih membahas lagi tentang kedewasaan itu apa dari berbagai aspek sisi-sisi yang praktikal, tetapi yang alkitabiah ya karena kita tahu bahwa hikmat yang penting adalah hikmat yang dari Alkitab gitu, tetapi bisa dipraktikkan secara hari-hari. Demikian. Okay. Nah, itulah dia. Ya, silahkan bertanya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan berdoa atau gimana? Anyway, ini ada satu pertanyaan yang nggak nyambung, tapi saya jawab aja yang terakhir. Oke. Tentang Tritunggal jelasin ke orang awam gimana ya, Kak? Gini, cek di video di NWI Church, saya pernah bahas judulnya The Triune God. Triune God. Coba cek aja di NWI Church. Itu pernah ada satu sesi khotbah dedikasikan untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Semoga itu membantu ya. Oke, yuk kita berdoa aja. Oke, kita berdoa ya. Oke, Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pembicaraan yang sangat menarik, penjelasan sangat menarik ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan dan mereka semakin boleh bertumbuh, imannya menjadi dewasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, tetap kami berdoa untuk setiap kebutuhan dan doa-doa yang sedang dinaikkan oleh umatmu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang maha baik, Engkau mendengar doa-doa mereka dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Enjoy your staycation. Enjoy.